Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama, tanggal 21 Februari 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Markus 1 ayat 12 sampai 15. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mungkin Bapak Ibu sudah selesai beribadah dan sudah mendengarkan khotbah atas firman Tuhan hari ini. Semakin sering kita renungkan firman Tuhan yang sama, maka semakin kaya pemahaman kita akan firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan yang kita renungkan ini sangat pendek tetapi sangat padat isinya. Hanya 4 ayat tetapi melukiskan 2 peristiwa perikop, yaitu peristiwa pencobaan di padang gurun dan peristiwa Yesus tampil di Galilea. Kalimat pertama dari peristiwa atau perikop pertama berbunyi, segera sesudah itu Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun, memimpin Yesus ke padang gurun. Kalimat ini berarti ada peristiwa sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan segera. Peristiwa apa itu Bapak itu? Rupanya kalau kita baca ayat sebelumnya, peristiwa itu adalah Yesus dibaptis Yohanes. Dalam peristiwa itu, setelah Yesus keluar dari air, Yohanes melihat roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Dan terdengar suara dari surga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Turunnya Roh Kudus atas Yesus adalah tanda bahwa seluruh daya ilahi telah menyertai Yesus. Dan Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya dan berkenan kepadanya. Luar biasa. Setelah proses pembaptisan itu, setelah keluar dari air, Allah melengkapi Yesus dengan seluruh daya ilahi dan Allah langsung memperkenalkan siapakah Yesus itu. Segera setelah daya ilahi menyertai Yesus, segera setelah diperkenalkan Yesus itu adalah anak Allah dan kepadanya Allah berkenan, Yesus dipimpin roh ke padang gurun. Di padang gurun Yesus dicobai iblis. Iblis tidak mau bahwa Yesus berkenan kepada Allah. Iblis mau menggagalkan pernyataan Allah itu. Itulah memang tugas iblis, selalu menggagalkan kehendak Allah kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun Yesus adalah anak Allah, walaupun daya ilahi telah menyertai Yesus, Yesus tetap punya kebebasan total untuk menentukan pilihan. Yesus bebas memilih untuk menaati Allah atau tidak. Yesus bebas memilih untuk berlindung kepada Allah atau tidak. Itulah sebabnya iblis datang mencobai dia dan dia berada di antara binatang-binatang buas. Tetapi Yesus tetap taat kepada Allah dan berlindung kepada Allah dalam semua cobaan itu. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari. Angka 40 mau menyebutkan waktu yang cukup untuk menjalani cobaan. Waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk memulai tugas pelayanan dan pengajarannya. Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa atau perikop yang kedua adalah
Yesus tampil di Galilea. Kalimat pertama dari perikop ini berbunyi, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tidak ada dijelaskan mengapa Yohanes ditangkap dalam kalimat sebelumnya. Tetapi dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Yohanes menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalimat sesudah Yohanes ditangkap mau mengungkapkan tugas pewartaan pertobatan dan pembaptisan yang dikerjakan oleh Yohanes sudah berakhir karena dia sudah ditangkap. Sesudah pelayanan Yohanes berakhir, maka Yesus memulai pelayanannya. Ada pelayanan, apa pelayanan Yesus itu? Pelayanan Yesus itu adalah memberitakan Injil Allah. Apa Injil Allah itu? Injil Allah adalah kabar gembira tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesuslah kabar gembira dari Allah itu melalui pengajaran-pengajaran dan perbuatan-perbuatannya yang menyelamatkan umat manusia. Kemudian Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah kabar gembira yang diwartakan Yesus secara singkat dan padat. Ada 4 hal yang disebutkan dalam kabar gembira ini, yaitu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita pahami lebih mendalam perkataan Yesus yang sangat singkat dan padat ini. Yang pertama, waktunya telah genap. Sebelumnya Yohanes telah memberitakan bahwa sesudah Yohanes akan datang ia yang lebih berkuasa daripada Yohanes sendiri. Sudah banyak pengikut Yohanes dan Yohanes sudah terkenal pada waktu itu di Galilea. Sekarang Yohanes sudah ditangkap. Lalu Yesus tampil untuk menggantikan Yohanes. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa sesudah Yohanes, Yesuslah yang akan datang itu. Selain itu, kedatangan Mesias sudah lama dinubuatkan oleh para nabi. Dan Yesus mau menyatakan bahwa sekaranglah itu digenapi. Jadi pertama-tama Yesus mau menyatakan bahwa dialah Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu kedatangannya itu. Yesus mau menyatakan bahwa Mesias sudah ada di antara mereka. Yang kedua yang diwartakan Yesus adalah kerajaan Allah sudah dekat. Raja yang diharapkan bangsa Israel waktu itu adalah raja duniawi. Karena memang waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Sedangkan Yesus datang bukan untuk kerajaan duniawi, tetapi untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah kerajaan cinta kasih Allah. Di mana ada cinta kasih, disitulah hadir kerajaan Allah. Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Inilah saat untuk menggenapinya. Cinta kasih Allah itu sudah berada di antara mereka. Karena Yesuslah cinta kasih Allah itu. Karena Yesuslah Mesias itu. Yang ketiga dan keempat yang diwartakan Yesus adalah pertobatan dan percayalah kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil merupakan satu kesatuan seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Bertobat dan percaya kepada Injil tidak boleh dipisahkan. Harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tidak boleh hanya bertobat tanpa percaya kepada Injil. Dan tidak boleh hanya percaya kepada Injil tanpa bertobat. Inilah yang disebut Yakobus dalam suratnya bab 2 ayat 14 sampai 15. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan tanpa iman adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih, apa itu pertobatan? Apa itu percaya kepada Injil? Mari kita pahami dan evaluasi lagi satu persatu. Karena ini bukan hal yang baru, tetapi dua hal yang paling penting dalam hidup dan keselamatan kita. Jadi mari kita renungkan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pertobatan. Pertobatan yang diajarkan Yesus adalah perubahan cara berpikir.
perubahan bertindak, perubahan pola pikir, pola sikap dan perilaku. Jadi Yesus pada waktu itu mengharapkan perubahan besar dalam cara hidup sehari-hari, cara berpikir dan nilai-nilai lama yang dianut manusia. Maka dia berseru, bertobatlah. Jadi Yesus tidak hanya menuntut penyesalan atas kesalahan, tapi Yesus menuntut perubahan. Karena perubahan yang menyelamatkan bukan sekedar penyesalan saja, bukan hanya mohon pengampunan dosa, tetapi berubahlah, bertindaklah. Itulah pertobatan sejati. Yang kedua, percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan sebagai juru selamat. Percaya kepada Injil adalah tindakan pribadi untuk percaya kepada pembawa kabar gembira dan menerima kabar gembira itu. Kabar gembira itu adalah ajaran dan teladan Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Injil artinya tindakan pribadi untuk percaya bahwa Yesus adalah putra Allah dan menerima serta melakukan ajaran dan teladan hidupnya. Pertobatan dan percaya kepada Injil adalah suatu ajaran baru bagi orang Israel. Yohanes sudah mengajarkan pertobatan dan pembaptisan sehingga dosa-dosa mereka diampuni Tuhan. Kini datang Yesus yang mengajarkan pertobatan dan percaya kepada Injil. Pewartaan pertobatan dan percaya kepada Injil adalah tugas Yesus. Pewartaan pertobatan dan percaya kepada Injil ini sudah diwartakan Yesus lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang pun, bahkan sampai sepanjang masa pun, yaitu sampai tiba kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, tugas pewartaan Yesus ini tetap dilanjutkan melalui pengikut-pengikut Yesus. Bapak Ibu sebagai keluarga, entah sebagai bapak atau sebagai ibu atau sebagai anak, kitalah yang bertanggung jawab agar misi Yesus ini terwujud dalam keluarga kita. Kitalah yang merawat dan memelihara pertobatan keluarga kita. Kitalah yang menumbuhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Iblis tetap ada dalam padang gurun kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal duniawi semakin banyak yang menggoda kita supaya kita jauh dari Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu yang cukup bagi kita untuk bertobat dan beriman. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Masa pandemi COVID-19 ini menjadi peluang bagi kita sebagai keluarga untuk meningkatkan pertobatan dan iman kita. Mungkin selama ini kita ke gereja supaya dilihat orang, ada sikap kemunafikan. Sekarang kita beribadah di rumah, tidak dilihat orang. Hanya Tuhanlah yang melihat kita beribadah di rumah. Rumah kita berubah menjadi gereja kecil. Rumah kita menjadi tempat mimbar di mana firman Tuhan diwartakan. Itulah tugas perutusan keluarga. Mungkin masih banyak keluarga-keluarga yang belum membenahi ibadah keluarganya dengan baik dan benar. Maka Yesus berkata kepada kita sekarang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, banyak peluang untuk kita berbuat baik kepada sesama. Mungkin selama ini kita menolong sesama supaya dilihat orang atau supaya dapat balasan suatu saat. Perbuatan baik kita belum ikhlas dan pamrih. Maka Yesus berkata kepada kita sekarang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin banyak cara hidup kita yang lama yang harus kita tinggalkan secara total. Misalnya kemunafikan, cuek, sombong, egois, rakus, memfitnah, berita hoaks, menipu, dan lain-lain. Pertobatan dan iman yang dituntut Yesus adalah pertobatan sejati dan iman yang mendalam. Kalau pertobatan dan iman kita tanggung-tanggung, setengah-setengah, maka kita tidak selamat. Kita ditolak dari kerajaan Allah. Jadi, kalau pertobatan dan iman kita masih tanggung-tanggung, maka Yesus berkata kepada kita sekarang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan melakukan pertobatan sejati dan
dan memiliki iman yang mendalam, maka Tuhan senantiasa bersama kita, atau kita tidak jauh dari Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama kita, maka segala ketakutan, segala kekhawatiran akan sirna dari kita, termasuk ketakutan akan kematian, karena kita akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.